Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibagi menjadi dua jenis. Ekosistem alamiah, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alamiah, seperti hutan, sungai, dan laut. Dan ekosistem buatan, yang terbentuk berkat campur tangan manusia, seperti sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami dibagi menjadi dua, ekosistem air seperti laut, rawa, dan danau. Ekosistem daratan seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Apa itu lahan gambut? Lahan gambut mulai terbentuk sejak 10 hingga 40 ribu tahun yang lalu. Ketika tanaman-tanaman yang mati di sekitar danau sedikit demi sedikit membentuk lapisan yang tebal dan basah pada tanah. Genangan air pada lahan gambut menghambat mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik, seperti sisa-sisa akar, batang, dan daun tanaman yang sudah mati. Akibatnya penimbunan bahan organik lebih cepat dibandingkan proses penguraiannya, sehingga tanah gambut dapat mengandung banyak sekali bahan organik. Proses yang berlangsung sejak ribuan tahun lalu inilah yang menghasilkan lahan gambut yang kita kenal sekarang. Indonesia memiliki kawasan lahan gambut tropis terluas di dunia yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Biasanya ditemukan di dataran rendah yang dekat dengan pesisir dengan luas sekitar 20 juta hektar atau sama dengan 10,8% luas daratan Indonesia. Tanah lahan gambut berwarna coklat kehitaman dan airnya berwarna kehitaman sehingga sering disebut air hitam. Walaupun berwarna hitam, namun sungai-sungai di lahan gambut kaya kehidupan karena mengandung bahan organik yang sangat banyak. Di dalam lahan gambut terdapat banyak sekali sungai. Walaupun airnya berwarna coklat kehitaman, namun sungai-sungai di lahan gambut dihuni oleh banyak jenis ikan. Juga ada siput, udang, dan kepiting. Hutan gambut juga menjadi rumah bagi banyak satwa yang terancam punah, seperti orangutan, harimau, badak, dan beragam jenis burung. Karena keunikan ekosistemnya, ratusan jenis pohon seperti meranti dan pulai, serta tumbuhan seperti palem, anggrek, dan tanaman obat ditemui di rawa gambut. Lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan budidaya perikanan. Beberapa tanaman pertanian dan perkebunan yang dapat ditanam di lahan gambut antara lain nenas dan pohon karet. Sementara untuk kegiatan perikanan, kegiatan menangkap ikan dan budidaya ikan termasuk budidaya siput, udang, dan kepiting. Gambut memiliki sifat seperti spons. Saat kering, ia dapat menyerap banyak air. Gambut bahkan dapat menyerap air hingga 13 kali lipat dari bobotnya. Setelah mengandung cukup banyak air, sama seperti spons, kelebihan air akan dilepas ke daerah sekitarnya. Sehingga gambut sangat penting untuk mencegah banjir dan menjaga ketersediaan air tanah sepanjang tahun. Lahan gambut di Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia karena menyimpan sekitar 57 sampai 60 miliar metrik ton karbon. Ini berarti tanah di bawah lahan gambut memiliki banyak sekali cadangan karbon dioksida. Cadangan karbon ini dapat lepas ke udara saat lahan mengalami kebakaran atau permukaan tanahnya terpapar sinar matahari secara langsung dan terus-menerus. Kalau semua cadangan karbon ini dilepas pada waktu bersamaan, maka suhu bumi bisa bertambah panas atau naik 4 derajat. Terbukanya lahan gambut seringkali menjadi pangkal permasalahan. Seringkali manusia melakukan pembakaran untuk membersihkan permukaan lahan dari semak belukar. Apa yang terjadi kalau gambut rusak? Gambut yang rusak tidak lagi mampu menyimpan dan menyerap air, sehingga ketika musim hujan terjadilah banjir. Saat banjir,
Air yang bersifat asam dari lahan gambut akan terserap ke sungai-sungai berair tawar di sekitarnya. Ikan di sungai-sungai tersebut sulit bertahan hidup dan pergi menjauh ke sungai yang airnya lebih sehat. Berkurangnya ikan di sungai akan mempengaruhi kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menjual ikan. Permukaan tanah pada lahan gambut yang rusak akan gampang sekali dihanyutkan dan masuk ke dalam sungai. Sungai-sungai pun menjadi lebih dangkal atau mengalami sedimentasi. Bila ini terjadi, banyak sungai kecil akan hilang dan tidak ada lagi air. Ketika musim kemarau, karena tidak menyimpan air, maka permukaan gambut yang masam menjadi mudah terbakar. Kebakaran di lahan gambut sangat sulit dipadamkan, karena selain sifat tanahnya yang asam, api tidak hanya membakar tumbuhan di permukaan tanah, namun juga merambat di bawah permukaan lahan gambut. Asap yang dihasilkan sangat banyak dan sangat berbahaya bagi manusia karena dapat menimbulkan penyakit pada saluran pernapasan. Satwa yang hidup di dalam hutan gambut yang terbakar akan kehilangan tempat tinggal, bahkan banyak yang mati karena asap dan terbakar. Dan cadangan karbon di dalam tanah gambut yang terbakar bisa terlepas ke udara dan membuat bumi kita semakin panas. Mengerikan sekali ya. Bagaimana teman-teman? Setelah mengenal lebih dekat, kita jadi tahu bahwa penting sekali untuk melestarikan dan memanfaatkan lahan gambut dengan baik. Tidak hanya lahan gambut, kita juga perlu mengenali lingkungan di sekitar kita untuk dapat memanfaatkan dan melestarikannya dengan bijak. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan hidup di sekitarmu?